Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munzilil hikami ala qulubil karim bi ahadiyyati tariqil aman minal maqamil aqdam walau ikhtalafatin nihal wal milal bil khilafil umam. Salatullahi ala nabiyyil iman min bahril judi wal karam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Hudurul muhtaramin, ibu-ibu, bapak-bapak, alim ulama, serta kajian kitab Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Wabil khusus pengasuh pengajian ini Kang Masih Haris Sodakoh, terutama kepada panitia penyelenggara penutupan pengajian Hikam. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebetulan saya tidak memakai masker dan tidak sesuai dengan prokes, Bu. Mohon maaf. Karena lupa jadi. Karena masih juga ya. Kemarin saya pergi ke Jakarta, pikir-pikir naik pesawat atau naik mobil tinggi, tapi akhirnya memutuskan naik pesawat. Saya sudah bilang kepada penjemput, kalau nanti saya lebih, saya tidak datang ke Jakarta. Tapi penjemput itu dari jam 12 sampai jam 4 menunggu di rumah saya dan merayu saya untuk mau pergi ke Jakarta. Setelah dilantik di Ahmadiyah, alhamdulillah. Kemudian sampai di hotel. Di hotel ada syarat untuk masuk ke istana harus di PCR. Aduh, ini lebih berat lagi. Dua itu disokok, kemudian jangan disokok. Masya Allah. Saya sudah bilang sama panitia saya sudah divaksin dan bahkan vaksin saya itu langsung disaksikan oleh Pak Jokowi dan saya mau mendatangi undangan Pak Jokowi masa harus di daerah ini pokoknya harus setelah saya sudah bilang sama panitia, saya mau datang ke Jakarta, asal maghrib harus sampai di rumah. Betul. Karena keluar dari istana jam 1 untuk mengecek pesawat Garuda sudah habis. Maka kami pakai sebelum 1:45 menit perjalanan mau turun ke Ahmadiyah. Pesawat itu mau landing, tapi naik lagi, mau landing, naik lagi. Seluruh orang pesawat diam saja. Ada yang istighfar, ada yang subhanallah, ada yang Fatihah. Tapi saya ikut aja, ini bagi hal nanti kalau masuk ke laut, sambil mancing. Saya berpikir, wah, meskipun saya sudah prokes yang ketat, sudah vaksin, sudah swab, sudah PCR, tapi kalau pesawat ini jatuh, paling-paling saya bisa mati. Tidak mati karena COVID, tapi mati karena
jatuh dari pesawat tersebut dan barangkali mayatnya sulit untuk ditemukan karena tinggal di daerah Jabut Paju. Alhamdulillah masih ada sampai saat sekarang ini mendapat hadir menghormati penutupan pengajian Al-Quran. Sungguh merupakan suatu tema yang berani keluarlah dari sifat saya dengan hikmah ini. Barangkali di dalam mempelajari sesuatu kita harus mengupas akar sampai dari nama tersebut. Sebab orang yang tidak sesuai dengan nama itu rogomaan kuhu wa farra'an ana wong jenengane Mahmud atau Ahmad tapi kelakuannya ora benar. Itu dalam sastra Arab disebut orang yang hidupnya guru dan dia lahir dari namanya. Artinya apa? Artinya al-ismu ya dulu alal musamma. Nama itu menunjukkan kepada yang dinamai. Kalau namanya Romo bin Haris, Harisun itu kalau di dalam bahasa Arab itu orang yang senang sangat. Kalau sudah senang tidak bisa dipenggah itu Harisun. Nah, nanti saya yakin dia akan pakai saya. Namun kita harus memilih dari makna yang tepat. Ternyata beliau mempunyai alasan bahwa Mbak Jafar menamai keluarga ini dengan nama-nama yang bermacam-macam, di antaranya nama Romo bin Haris itu diambil dari Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Beliau kalau dugaan membaca ayat itu di ulama harisun alaikum. Beliau nama beliau Mustaman jadi ayat tersebut. Kalau nama Kaulah betul kita konti. Abdullah itu hambanya Gusti Allah. Kalau saya dulu belajar alfiah kepada beliau, wajan fa'lun menjadi fu'ilun itu adalah ahli tasfir yang untuk tarhib. Jadi Ubaidullah asalnya dari Abdullah, hamba Allah. Kalau Ubaidullah itu artinya menjadi hamba Allah yang dicintai dan dikasihi. Amin. Itu. Jadi kita untuk kembali kepada diri kita sendiri untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawuh Imam Haqqah Muhyiddin Ibn Arab dalam kitab Futuhatul Makkiyah, ya taliban liwujudil haqqi yudrikuhu irji'li dhatika fihil haqqu faltazim. Ya taliban liwujudil haqqi yudrikuhu irji'li dhatika fihil haqqu faltazim. Ya taliban liwujudil haqqi, wahai orang-orang yang mencari wujud hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yudrikuhu, engkau bisa menemukan dengan apa?
irji'lillahi, kembali kepada diri. Fihil haqqu, di dalamnya ada yang hak. Kamu akan menemukan Tuhan. Faltazim, ketika engkau menemukan Tuhan, hendaklah kamu tetap eksis pada dirimu sendiri. Ini sebagaimana man arafa nafsahu arafa rabbah. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang. Makanya di dalam hikam ini kita selalu ditampakkan diri kita sendiri dari keburukan-keburukan, dari sifat-sifat yang buruk. Adapun kita bingung itu ya memang kita bingung. Sebab bingung itu merupakan batu tahakkuk. Tiyang menika mboten saged mantep saderenge bingung. Lah kok panjenengan dikas hatam ping 5. Kawula kalau ini kepanggih kalian Romo Ki Abdul Hanan. Iku cerita. Kula niku tasih kados ngaten. Padahal kula niku pun tatam Ihya Ulumuddin ping 17. Abdul Hanan petuk ngoro kediri niku. Hatam ya sampun ping 17, tapi sampe bingung. Lha jeneng lekas hatam ping 5 kok njaluk mantep niku saka ndi. Lalu bingung niku merupakan bab tahakkuk. Jadi bagaimana kita menemukan diri kita sendiri. Kawula menika tugas terakhir kula kinten wau dalu untuk ngomong-ngomong. Sebab ngomong itu terpaksa. Ngomong terpaksa. Jadi ada kecuali kayak Pak Musi mau menang wae berpikir, tapi terpaksa kan ngomongnya. Ada seorang dosen yang mengatakan bahwa amal itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Yang dapat memasukkan ke dalam surga adalah rahmatnya. Atau dalam hadis la yudkhila ahadan al-jannata amaluhu illa la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Sama sekali amal-amalmu tidak bisa memasukkan kalian semua ke dalam surga. Tidak bisa. Wala anta ya Rasulullah, dan tidak panjenengan ya Rasulullah. Lah wala anta. Tidak. Amal saya juga tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Illa ayyadahummadan ya Allahu bifadlin wa rahmatin. Demikian riwayat. Kecuali Allah. Kalau begitu kita diam-diam saja Pak. Tidak usah beramal. Ketahuilah bahwa rahmat Allah itu diberikan kepada hamba-hamba yang pantas untuk menerimanya. Hamba-hamba yang pantas menerima rahmat Allah itulah hamba-hamba yang selalu beramal. Masalahnya demikian. Rahmat Allah pantas diberikan kepada hamba-hamba yang beramal. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada topik menikah. Semestinya kita melaksanakan doa Allah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah mengharamkan kepada kita keburukan-keburukan yang zahir min ajnasil jawareh, dari apa yang kita lakukan badan ini, dan dua mabatan, dan apa yang kita lakukan di dalam batin, yaitu dengan dua mabatana yang dengan kitab hikam ini. Kalau maldhahara itu dengan ngaji fikih tadi, kalau dengan mabatan itu adalah ngaji tasawuf. Sehingga Sayyidina Malik rahimahullah berkata di dalam kitab Futuhatul Ilahiyatnya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa.
sapa wonge sing ahli fikih tok mung fikih tok ora gelem ngaji hikam ora gelem ngaji ihya niku mesti dadi fasik niku wong ahli fikih tok mboten ngaji kitab tasawuf niku rata-rata dadi fasik. Nak ditakoni iki hukume apa? AstraZeneca niku hukume pinten? Jenengan divaksin karo vaksin apa? Hukume pinten? Nak fikih iso halal iso haram. Jalur bayaran piro? Nak kowe ndekaki mobil aku 15 ya tak halal ke. Nah ora ya tak haram ke gitu. Banyak dari jadi fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Nak wong tasawuf tok tanpa membawa fikih syariat zahir niku maneh dadi kafir zindik. Hakikat sing penting atine salat. Masalah zahir ora salat ora apa-apa, sing penting salat eling karo pangeran. Itu tazandaqa. Nah yang benar bagaimana? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dan siapa yang mengumpulkan di antaranya, yaitu antara fikih syariat zahir dengan syariat batin yaitu tasawuf, maka berarti dia faqad tahaqqaq. Sungguh dia berhakikat. Jadi orang yang berhakikat menurut Imam Malik radhiyallahu anhu man jama'a bainal fiqhi wat tasawuf. Inggih menika ingkang dipun dawuhake dening Allah, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Mung cekap sama mawon ingkang kita aturaken. Pindah kula nyuwun pangapunten ini yayasan awalnya sering diusuhi panjenengan kula sampun matur kalian panitia ngajian niku sok sawal pokoke gendeng Dun Al-Hikam karo lawang kuwi kudu dituran kula ngaten. Nah, matur ngaten niku usuhi panjenengan kaping kalih matur nuwun panjenengan derek nglanyaken pondok pesantren Al-Ikhwan saha yayasan awalnya. Jadi amal kula panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahu yuzakki amalana wa ya'rudha an-sunnah wa ibnu lana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munfaridi bil khalqi wad tadbir al-wahidi bil hukmi wad tadbir al-munazzahi fi kamali datihi anit tamthili wa tasfir al-alim alladzi la yakhfa alaihi ma fi dhamir ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
Wassalatu wassalamu ala nuril mukhtar wasirril asrar Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah Riyadil Ahya wa alihil abdhar wa ashabihil akhyar amma ba'du. Ashabul fadail al-muhtaromin al-muqarrabina ilallah, para jamaah hikam hafizanallah wa iyyakum ajma'in wa awsalanallahu ilaihi fi darin na'im, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita melaksanakan haflah penutupan kajian kitab Al-Hikam sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kekuatan, masih ditetapkan semangat istiqomah di dalam hati kita, sehingga dari ahad ke ahad, dari minggu ke minggu, kita masih bisa bertemu, mengkaji, menelaah, meneliti kandungan kitab Al-Hikam, tentu menurut kemampuan kita masing-masing. Tetapi nawaitu kita sama-sama kita berjalan menuju kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah menyiapkan materi untuk saya sampaikan khusus di dalam haflah penutupan ini. Tapi saya menjadi tergelitik dengan sambutan-sambutan sebelumnya, sehingga saya putuskan materi saya hilangkan semuanya. Saya akan menjawab, saya akan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji, Bapak Abdul Mujib, dan Kiai Ubaidullah. Bagaimanapun para Bapak Ibu harus mengerti bahwa derajat dan pangkat Ubaidullah selangit misalnya, masih tetap dia adalah murid saya. Dia tetap murid saya, dia ngerti dari saya. Tapi dia tadi sedikit mengkritik saya. Saya tidak apa-apa karena saya kepengen jadi wali. Memang banyak hal yang berbeda antara saya dengan Ubaidullah. Ternyata nama itu memang bisa mewarnai kehidupan kita. Nama itu bisa mempengaruhi. Karena kalau dibahasakan bahasa Indonesia, saya itu akan dipanggil, hai orang yang semangat. Hai orang yang semangat, di mana kamu? Panggilan-panggilan yang sering kita dengar seperti itu, ini akan mempengaruhi jiwa kita. Sehingga semangat
tapi tadi diartikan semangat yang negatif oleh Ustaz Ubed. Mulakno nanti kapan orang mau diatasi kudu segala butuh pengertian yang negatif. Tapi bagaimanapun nama saya ada di dalam Al-Quran, tapi nama Ubed tidak ada, sama buka kalau ada dalam Al-Quran tidak ada. Ubaidullah itu dari kata abada abdun ditasghir menjadi Ubed, kawulo yang kecil. Kalau tasghirnya tasghir tarhim itu kawulo sing njaluk kawelasan terus dan tidak pernah pede sama sekali. Ustadz Ubaidullah itu kalau sedang pergi, baru saja pergi jauh begitu, kemudian pulang ke rumah ketemu saya, mesti pamer dengan saya, aku itu sangu semene Kak. Kemarin dari Haflah dari pelosok, kemudian dipanggil ke istana. Tadi malam itu memberikan seminar di Undip, bilang sama saya ditanya oleh panitia, nomor rekeningnya Kiai, kula mboten duwe nomor rekening. Oh nggih, kula kapan-kapan tak dolan dengan sampean. Berarti tadi malam belum dapat sangu ya. Itu sama-sama baru saja dari Jakarta. Saya sehari setelahnya Ubed ke sana. Saya diundang Jakarta, akan diberikan tiket, tapi yang memberikan tiket bilang nanti tetap di PCR, ya tetap di rapid test. Saya bilang nggak mau kalau bisa di rapid test. Saya ini sudah punya sertifikasi vaksinasi dari Pak Dokter langsung yang memvaksinasi saya, Pak Dokter kita, Dokter Wahyu. Yang lain-lain divaksin oleh perawat-perawat, tapi kalau saya minta supaya dokternya sendiri yang vaksin. Masa akan di rapid test? Jadi ini udah disyarat. Aku mau. Akhirnya disewakan pakai darat mawon Kiai. Saya minta kalau pakai darat mobilnya yang baru. Betul, saya mobil baru. Saya pada subuh berangkat Jakarta. Sampai di sana jam 2 saya rapat sampai Isya. Selesai rapat saya pulang lagi. Sampai di rumah saya temui Ubed. Pernah kamu dapat sangu 20 juta? Dia bilang kecil, tunggu besok saya. Akhirnya dia ke Jakarta. Pulang saya tanya, piro sangumu? Nggak berani ngaku, berarti lebih banyak saya. Ya, itu tadi ada memang satu pengalaman yang sangat bagus dari sekian ceritanya, yaitu ketika naik pesawat akan landing, pesawat itu tidak jadi sampai berapa puluh menit begitu. Ini berkah ajaran saya. Ketika sesuatu itu sudah dalam keadaan mentok, kalau sesuatu sudah dalam keadaan darurat, itu justru akan menjadi longgar, tidak dokot pasar. Ini bagi kita karakter orang-orang yang sudah mempelajari tasawuf. Akhirnya kita akan memutuskan bahwa semua itu atas kehendak Allah, semua atas takdir Allah. Di dalam tamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addada bil asbab wal mautu wahidu. Kalau kamu tidak mati dengan pedang, maka kamu akan mati dengan lainnya. Banyak sekali sebab-sebab mati, tapi mati itu hanya satu, yaitu lepasnya ruh kita
dari jasad kita. Dalam hal ini kita sudah sering diingatkan dan sudah sering membuktikan, namun tampaknya kita kurang mendalami, kita kurang menghayati, sehingga pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah di depan mata kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada hikmah yang kita tangkap, tanpa ada hikmah yang kita terima. Salah satu di antara jamaah kita yang tergabung dalam panitia haflah ini, malam hari masih rame-rame guyon, pulang kecelakaan di penerbat, kecelakaan tunggal, wafat. Paginya kami takziah ke sana. Ya, kadang-kadang kami masih seperti terbayang-bayang hari ini beliau masih bersama dengan kita, karena orangnya sergap dan lucu sekali, membuat kalau kumpulan itu selalu membuat suasana menjadi hidup. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita semua itu sudah usul pada Allah, kita sudah sampai kepada Tuhan, cuman seberapa kedekatan kita kepada Tuhan ini berbeda-beda. Dan kita sampai pada Tuhan ketika kondisi kita ini sedang dalam keadaan darurat, itu biasanya. Misalnya jenengan menemukan satu masalah, kemudian panjenengan merasa tidak bisa lepas dari masalah itu, dan masalah itu pasti harus terjadi. Sampai ingat pelajaran la haula wala quwata illa billah, sampai pasrahkan semuanya kepada Allah, bagian daripada sampai usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi masih dari bagian-bagian kecil dan waktunya tidak terus menerus, hanya pada kasus-kasus tertentu. Nek sampan pengen usul datang Allah Ta'ala, loro terus, susah terus, rekosoh terus, ono masalah terus, maka sampan akan Allah seterusnya. Ini gambaran kecil saja seperti itu. Kalau tadi ditanyakan bagaimana sebenarnya menjabarkan soal wali yang mudah ditangkap, nah, tidak bisa. Dari awal kita min alamatil ikhtirar al-i'timad alal a'mal sampai kepada yang terakhir itu semuanya harus terkait untuk kita bisa menjadi wali. Tidak boleh diambil sepotong. Tetapi ada intinya, ada qalbunya, ada muaranya. Muaranya ada pada makalah yang kita buat tema di dalam haflah ini. Lepaskan sifat basyariahmu agar kamu mudah mendatangi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-katanya sedikit sekali. Ini saja kalau kita jabarkan, diawali dari kita mengenal diri kita, apa sifat-sifat manusia itu, kemudian dilanjutkan dengan usaha kita untuk keluar dari sifat basyariah itu, bertahun-tahun kita tidak akan mampu. Oke, mudah. Dalam pelajaran-pelajaran lain kita temukan waliku orang berserit, apalagi rasa iri dengki tidak punya, selalu pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, baik lahir maupun batin. Ini tidak bisa serta-merta kita lakukan kecuali kalau kita memahami diri kita sendiri, memahami sunnah Allah yang selama ini kita alami.
baru nanti kita akan bisa ke sana, akan bisa menghilangkan rasa yang tidak baik, atau katakan madmumatul qulub, sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Sampai di dalam pengajian saking jengkelku aku muni, sampai nek latihan dadi wali bojomu kon rabi. Ini latihan dari wali sampai. Apabila kamu sudah bisa menyeimbangkan hati, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa wah saya harus yang menang dan lain sebagainya, barulah sampai akan mendekati jadi wali. Jadi jangan ngalamun, tidak semudah itu kita menjadi wali. Hanya satu saja, jangan hilangkan rasa benci di dalam hati. Pasrahkan semua persoalan pada Allah. Dua itu sajalah, satu saja itu tadi yang depan. Kita sudah akan kesulitan. Ya kalau diungkapkan memang enak banget. Enak banget dan mudah sekali dan indah sekali apabila kita katakan. Tapi bila betul-betul kita hayati dan kita amalkan, sungguh butuh waktu yang sangat lama, sangat panjang, dan butuh perjuangan untuk melawan, untuk memerangi nafsu kita. Mas Kiai Khadik tadi mengangkat sebuah syair, wa kullu man, apa itu namanya, fa'alimun wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Rasanya ini berat sekali syair ini. Apakah benar seperti itu? Sebab ubbatil wasan itu ya orang-orang musyrik, orang yang paling dahsyat siksanya di akhirat. Masa tidak sekedar mengamalkan ilmunya saja kemudian disiksa? Ini saya yakin adalah ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang uluhiyah. Misalnya wis ngerti nek Tuhan itu satu, dia katakan dua. Misalnya wis ngerti dia tidak syirik, tapi dia melakukan syirik. Inilah yang nanti akan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, yang lebih didahulukan daripada ubadul wasan al-muqallidun, yang dia hanya taklid ma wajadna alaihi aba'ana. Ada kan orang nyembah berhala itu hanya sekedar ma wajadna alaihi aba'ana. Ini saya temukan bapak saya dulu seperti itu, saya juga seperti itu. Itu lebih ringan. Artinya dia akan di belakangnya, masuknya neraka akan di belakangnya orang-orang yang ngerti tapi dia masih tetap kufur, masih tetap syirik. Tapi insya Allah ini tidak, syair itu tidak murni untuk kita. Ya, tentunya kalau saya besok dimasukkan neraka sebelum orang-orang yang nyembah berhala, saya protes pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga saya protes pada Allah. Saya akan ngaji Gusti. Iya, lah itu murid-murid saya masuk surga Gusti. Kok saya ditempatkan di neraka Gusti? Dia bisa masuk surga itu karena saya Gusti. Dan seterusnya. Memang ada cerita itu di dalam hadis. Besok panjenengan akan menemukan seorang ahli dakwah yang disiksa oleh Allah dan kita akan menonton, kita kaget. Ya Allah, kamu dulu yang saya undang ke rumah saya untuk memberikan mau'izah hasanah. Kenapa kamu yang disiksa oleh Allah seperti ini? Ketika Nabi Isra Mi'raj, maka jawab orang itu, iya betul, saya dulu memberitahu kamu, tapi saya sendiri tidak mengamalkan. Tapi tidak lantas mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dan saya yakin ketika
terjadi pada saya besok, sampai mesti akan protes pada Allah. Gusti, itu Mbah Kiai saya Gusti dulu yang saya buat dijadikan ngerti seperti ini, saya bisa benar masuk surga yang Mbah Kiai saya, mohon diberi keringanan. Pasti jenengan akan begitu. Kalau tidak begitu ya murid yang kebangetan sekali. Ini besok di dalam satu keterangan di Yaumul Hisab, para wali-wali Allah itu akan dipersilahkan segera masuk surga. Silahkan masuk surga, ayo cepat masuk surga. Sementara ulama-ulama Allah ini dihentikan oleh Allah. Kamu jangan dulu masuk surga. Kamu di sini, kalau ada muridmu yang sekiranya butuh pertolongan, ambil itu muridmu, masukkan surga. Jadi kiai itu mlebune surga malah keri. Tapi keri nih, kon ngenteni muridnya sing ora do mlebu swarga. Mestinya panjenengan harus terima kasih kepada saya. Ini saya ngomong begini, nanti sampai di rumah saya mesti diamuk sama Umi. Jadi benar tadi yang dikatakan, man tafaqqaha walam yatasawwaf, man yatafaqqah walam yatasawwaf faqad faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma lan iku faqad tahaqqaqa. Itu tadi dikatakan begitu. Orang belajar ilmu fikih saja tanpa didasari tasawuf, itu nanti dia akan fasik. Perbuatannya akan banyak yang keluar dari maksiat, akan keluar dari ketaatan. Fasik itu keluar dari taat. Ya, tadi sudah digambarkan, hukum bisa dibeli. Apalagi pada saat rame-ramenya politik bisa dibeli. Dukungan pun bisa dibeli. Sudah tidak lagi bicara soal halal dan haram, bisa dirubah-rubah. Apalagi aqwalul ulama itu banyak sekali, bisa digunakan sesuai dengan kepentingan-kepentingan. Itulah yang membuat orang itu menjadi tafassaq, menjadi fasik. Tapi jika orang itu hanya hakikat saja, itu akan menjadi kafir zindik. Kafir zindik itu orang kafir yang betul-betul dia berpikir sejajar dengan filosof. Dia kafirnya itu karena pikirannya. Itu zindik. Seperti kemarin ketika kita mengkaji soal wahdatul wujud, ini kalau tidak hati-hati kita akan bisa menjadi kafir zindik. Maka sebaiknya kita mesti harus kumpulkan, kita paham fikih, kita paham syariat, juga kita paham hakikat, sehingga di dalam mensikapi segala persoalan kita tetap gunakan adab hakiki dan adab syar'i. Adab syar'i kita diperintah oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila tidak berhasil, tidak masalah. Karena apa? Karena kita yakin bahwa innal huda hudallah. Kita berupaya anak kita agar menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang soleh, tiba-tiba gagal total, tidak apa-apa. Karena yang memberikan petunjuk itu Allah, kita hanya sekedar berupaya. Jadi orang kalau paham itu keduanya, insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Sama contohlah saya ini tenang, tentram, tenang banget. Bagaimana kita akan berusaha untuk menghindar dari persoalan itu? Wong nek wis ditetapkan oleh Allah, kita tidak akan bisa menghindar. Maka ketika orang lihat saya itu kadang-kadang ya jengkel tapi gregetake begitu. Nah kalau orang itu
banyak berpikir, tidak banyak pusing, nanti akan berpengaruh kepada apa itu namanya, akan berpengaruh pada fisik. Maka kelihatan sampan melihat saya awet muda, ya enggak? Lah, adik saya Ubaidullah itu pikirannya matek terus hingga kayak wong tua deh. Walaupun itu adik yang nomor 8 sudah seperti orang tua begitu. Saya kalau di sana-sana, Pak Ubaid niku kakak jenengan nggih, Yai. Ora. Ku adik nomor 8 do kaget. Akhirnya do njaluk kalih kula resepe napa ya awet nom, rasa pikir. Rasa banyak mikir. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa serahkan kepada Allah. Pikir ya, memang kita manusia mesti berpikir. Tetapi jangan berlarut-larut. Kita manusia mesti susah. Tapi jangan berlarut-larut. Segeralah itu diatasi bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Sehingga tadi disinggung persoalan, kalau kamu tahu Allah ada di dalam setiap kejadian, maka kamu akan tenang. Dulu pernah saya ceritakan ketika sahabat Thalhah anaknya sakit. Beliau Abi Thalhah punya istri namanya Ummi Sulaim. Abi Thalhah menjelang maghrib pamit pada istrinya, "Nok, saya mau keluar, mau mencarikan obat anakmu." Mau mencarikan obat anak, cari obat jauh karena itu untuk keselamatan anaknya. Tapi anak yang dicarikan obat itu meninggal. Bagaimana Ummu Sulaim? Ummu Sulaim segera mengemasi anaknya itu, dirawat seperti tuntunan Rasulullah. Setelah dikafani, diletakkan di kamar sebelah. Datang Abi Thalhah menanyakan, tentu pertama kali kepada Ummu Sulaim, menanyakan anaknya, "Bagaimana anakmu?" Keadaannya, wah sudah tenang Kang, sudah tenang banget anak kita. Ketika datang Abi Thalhah itu, Ummi Sulaim sudah macak yang wah cantiknya bukan main udah. Beliau macak cantik sekali dan menyambut Abi Thalhah datang itu dengan berseri-seri, menampakkan, menunjukkan bahwa anaknya memang betul-betul sudah tenang, padahal mati anaknya itu. Lah sekarang di mana? Ya sekarang sedang tidur, jangan diganggu, jangan diganggu. Akhirnya Ummi Sulaim menyuguh Abi Thalhah dengan suguhan yang enak-enak. Wah, yang suguhan yang menarik nafsu, yang mengingatkan dulu pada saat kita manten anyar. Bahar selesai, ya tentu Abi Thalhah manusia biasa punya keinginan dengan istrinya. Setelah kumpul, baru saja kumpul selesai, Ummi Sulaim itu bertanya kepada Abi Thalhah, "Kang, upamane kowe nyilih karo wong, nyilih barang karo wong, barangnya dijaluk karo sing duwe entuk ora?" "Ya entuk no, kaya ngono kok ditakonke aku." Pertanyaan kaya ngono kok ditakon aku iki karepmu piye? Kang, nek anak-anak bondo kabeh kan tak Gusti Allah kabeh kok. Awake dhewe kan nyilih. Iya bener. Nah kan anakmu mati kan. Anakmu mati dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah, diambil yang punya kan. Ya tetap kaget Abi Thalhah. Akhirnya yo rodok muring titik. Innalillah, ngono ya ngono to, Nduk, tapi nek aja pas gobres kaya ngene iki. Jawab Abi Thalhah. Pagi-pagi Abi Thalhah rawuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sowan memaparkan kejadian malamnya itu. Kula niku terjadi kados ngeten iki Kanjeng Nabi. Bojo kula niku jan nemen banget ya ini. Kanjeng Nabi niku sampun ngerti, kowe pergi kumpul ya, muga-muga hasilmu kumpul mebengi bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Aneh enggak itu? Aneh kan? Kenapa seperti itu? Karena berangkat dari kepasrahan Ummi Sulaim, istrinya
kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran beliau bahwa setiap sesuatu yang terjadi pasti ada Allah yang menghendaki. Sehingga nggak perlu dipikir panjang. Oh, setiap apa sing duwe ya wis. Misalnya ibu uangnya hilang, titiknya mati, atau apa-apanya yang rusak, udahlah, nggak usah pikir panjang. Apalagi suaminya yang mati, nggak usah pikir panjang. Itu sudah dikendai Allah. Kalau payu golek meneh, ora apa-apa. Tinggal begitu saja kan enak, awet nom, ya kan? Ya. Yang membuat kita sering penyakitan, ikut barang, ya mergo kita ini matak, tidak kurang taslim kita kepada Allah. Maka dulu temanya pernah, dengan kita taslim kepada Allah, kita raih sidqil ubudiyah. Sebab pada dasarnya kita sebagai hamba ingin memposisikan diri kita itu betul-betul hamba. Ini yang sulit. Awake dhewe iki kawula, tapi sadar kita sebagai kawula itu yang sulit sekali. Di antara orang banyak yang datang di sini, siapa yang tidak merasa senang kalau di alam? Sekian orang itu siapa yang tidak serik kalau dicaci? Semua ada pada diri kita. Yang datang ini siapa yang tidak punya rasa marah, yang tidak punya rasa iri, siapa? Kita masih semua itu, masih punya itu semua. Itu bukan sifat hamba. Yang masih merasa berdaya, yang masih merasa punya, semua kita masih merasa. Itu belum menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik harus mendudukkan posisi kita betul-betul sebagai hamba yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya rasa. Kita pasrah ngelempuruk ning ngersane Gusti Allah. Ini gampang. Ya Kiai, saya coba nih. Tidak bisa zaman mencoba, kecuali kalau kamu harus urut dari depan, memahami hikam ini terus dari satu persatu. Begitu kita sudah diingatkan oleh Allah. Sebenarnya Allah sudah menggiring kita untuk ke sana, untuk menjadi sidqul ubudiyah. Dan semuanya sudah diperlihatkan oleh Allah pada kita untuk menjadi sidqul ubudiyah. Tapi kita belum bisa menghayati itu semuanya. Contoh kecil saja seperti kita ini dipaksa oleh Allah. Ketika kita masih menyenangi ini dan itu, maka diambillah kesenangan kita itu sedikit demi sedikit oleh Allah. Asal ibu senengnya duren rakarwan gendai, diperingatkan oleh Allah dengan sedikit ada gejala stroke. Itu namanya dikurangi oleh Allah. Nggih mboten para saudara. Nah, itu peringatan besar bagi Allah. Dulu yang senang sate, ada sinyal saya ada gejala stroke, sudah mulai jenengan kurang. Wis ora seneng sate. Sing seneng udut diabani karo dokter, awas ada gejala penyakit paru-paru. Saman sudah mulai ngurangi itu. Jadi diberi rasa oleh Allah hal-hal yang sekiranya kamu nanti dengan sendirinya akan menjauhkan. Tapi dengan tanpa kesadaran, tanpa dengan keinsafan spiritual, tapi dengan keinsafan ngeman awak. Ini yang sayang kita, yang sungguh sangat sayang kita. Andai kata itu dengan kesadaran spiritual kita, ya Allah saya sadar Gusti, ini sudah mulai sampan kurang. Dulu ketika kita masih muda menggebu-gebu, melihat cewek menggebu-gebu, sekarang sudah mulai alah kaya debok ngadeg ngono bae. Sudah mulai kayak begitu. Ini adalah sesuatu yang memang diciptakan oleh Allah untuk menjauhkan. Mari kita syukuri ini. Mari kita syukuri dari sedikit demi sedikit, kita sesuaikan dengan kesempatan bagus untuk mengamalkan apa yang tertera di dalam hikam ini. Bapak, Ibu sekalian,
Ya, ini kalau ngaji seperti ini kan sudah biasa setiap akad pagi. Tapi kalau lihat musik kan cuman kalau khataman saja, atau kalau apa itu namanya haflah saja. Ya, kita ngaji kita bisa kita teruskan besok. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya tangkap dan sekaligus tanggapan kepada apa pemaparan dari para bapak kiai tadi. Ya, sekali lagi kalau saya disuruh mengungkapkan bagaimana sifat wali yang enak, sifat wali yang gampang, yang bisa mudah dicerna, tidak bisa. Jawab saya tidak bisa, kecuali mesti kita harus paham mempelajari semua. Ayo sing ngene tetengere nek pipi wali to, pisu-pisu ning ngarepe. Nek dheke kok jawab kok nesu dudu wali. Ada yang gitu. Wes ngaku wis sregep ngibadah kaya apa wis cedak karo pangeran. Tapi nek disentil sithik kok mak terbeng. Dudu wali kowe. Gampangane niku ngaten niku. Apa meneh kok duwe rasa iri, duwe rasa dengki, sama sekali jauh sekali. Mulane dikandakno wingi ka tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma'rifati ilmil ghuyub kemarin. Keinginanmu untuk menghilangkan cacat-cacatmu pada dirimu itu jauh lebih baik daripada keinginanmu kepengin bisa melihat hal-hal yang gaib. Sampan wirid sewengi ben iso ngerti sadurunge winarah, gen iso melompat jauh, gen iso berjalan di atas air, tidak ada artinya. Masih lebih baik sampan merenung, menganalisa, mengevaluasi kesalahan-kesalahan sampean, kemudian sampan sadar, ya Allah ini salahku seperti ini Gusti, seperti ini. Kemudian kita mintakan ampun pada Allah, kita rubah sedikit demi sedikit, bagus. Karena kalau soal-soal yang berkaitan dengan itu adalah kepentinganmu. Saman iso mabur barang kan kepentinganmu dan itu. Saman masuk surga barang kan kepentingannya sampean, bukan kepentingannya Allah. Tapi yang diminta oleh Allah kepada kamu, hilangkan sifat-sifat takaburmu, hilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Jadilah kamu hambaku yang baik. Sidqul ubudiyah. Ini yang dituntut oleh Allah. Yang dituntut oleh Allah tentu jauh lebih baik daripada yang menjadi kehendakmu, walaupun itu surga sekalipun. Wah, ini semakin lah kaya ngaji nek ngene carane ora sida haflah, nggih. Sekar semanten alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya mujibas sailin. Ya Allah ij'alna min awliyaik. Ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma rzuqnal ma'rifata warzuqnal karamata kama razaqtahuma li awliyaika wa li ahibbaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibas sailin ikhtim lana bil khair, ikhtim lana bil iman, ikhtim lana bi husnil khatimah. Allah anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana. Allah, kamu tahu apa yang ada pada lahir kami dan apa yang ada di dalam batin kami. Dan kamu maha tahu ya Allah di mana kami berada dan apa yang kami katakan. Dan kamu tahu ya Allah keperluan-keperluan kami. Maka berikanlah ya Allah sekiranya keperluan-keperluan itu memberikan manfaat kepada kami. Dan saya ikhlas jauhkanlah hal-hal yang akan membuat rusaknya akidah kami dan membuat rusaknya jalan menuju kepada kamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah sewu Kang